Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Sebanyak 5 vendor terlibat dalam proyek tersebut, namun Kejagung masih mendalami pemilik perusahaannya. Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Vendor itu ada, ya, tapi itu yang saya sebutkan, biarkan dulu itu menjadi bagian dari penyidikan, ya. Nah, tentu kenapa supaya penyidik ini fokus, karena ini kan masih penyidikan umum, ya. Tentu nama-nama itu ada di tangan penyidik, ya, dan itu yang akan terus didalami bagaimana perannya, ya. Berapa vendor Pak yang udah ketemu itu Pak? Kalau tidak salah daftarnya ada 6 ya Pak? ada 5 Pak, ya. Nanti kita pastikan dari penyidik. Ya. Udah diberitahu Pak? Hah? Tadi boleh Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop oleh Kemendikbudristek senilai 9,9 triliun rupiah terus bergulir. 3 mantan staf khusus Nadiem Makarim telah dicegah berpergian ke luar negeri oleh Kejagung, dan kini sejumlah pihak mendorong agar Kejagung memeriksa Nadiem Makarim. Untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Pak Puji, Mas Zainur. Selamat malam. Baik, Pak Puji, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop oleh Kemendikbudristek, Indonesia Corruption Watch menilai bukan hanya di level bawah saja atau anak buah saja, tapi Nadiem Makarim sebagai mantan Mendikbudristek juga harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, apakah Anda juga sepakat dengan itu? Paling tidak untuk diperiksa terlebih dahulu lah Nadiemnya. Ya, kalau kita lihat peristiwa ini kan terjadi di awal beliau menjabat sebagai menteri, ya, 2019 sampai tahun 2022. Artinya selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu tidak mungkin beliau tidak tahu, ya. Secara mendasar kan begitu, selama 3 tahun tidak mungkin beliau tidak tahu. Saya pikir sebagai bagian langkah penyidikan, progres penyidikan, tepat untuk kemudian memanggil Pak Menteri. Yang namanya saksi itu kan bisa kemudian mengarah kepada tersangka dan bisa juga hanya untuk kemudian melengkapi. Jadi arahnya bisa dengan presumption of innocent, ya. Nah, praduga tidak bersalah, ya dipanggil saja agar kasus ini semakin terang benderang begitu. Pak Puji, sebetulnya untuk memanggil sampai ke level seorang mantan menteri, apakah biasanya ada prosedur khusus yang harus dilalui oleh Kejagung atau sama saja seperti memanggil saksi-saksi atau yang lainnya? Apakah sama saja? Tidak ada perbedaan? Ya, sama saja. Kan sudah ada aturannya di 112 KUHP itu, dan saksi itu kan bisa luas, ya. Sudah ada, bahkan sudah ada putusan MK 26 tahun 2010 yang saksi itu tidak harus kemudian orang yang diduga melakukan, orang yang mengalami, mendengar, atau kemudian melihat secara langsung. Bahkan ketika dia menjabat tidak tahu pun, ya, tidak tahu pun bisa dipanggil sebagai saksi. Jadi sudah ada aturan, tidak ada kemudian bekas menteri harus kemudian izin siapapun. Oke, baik. Mas Zainur, menurut Pukat apakah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim harus diperiksa dalam kasus ini? Iya, tentu Mbak. Kenapa? Karena kan menteri sebagai penanggung jawab tertinggi di sebuah kementerian. Apalagi kan yang sudah diperiksa sejauh ini antara lain dilakukan penggeledahan adalah para staf khusus. Nah, staf khusus menteri itu sekali lagi, ya, pernah kami sampaikan sebelumnya, tidak memiliki kewenangan sebagaimana para pejabat lain di sebuah kementerian. Staf khusus menteri itu tugasnya hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri. Dan staf khusus menteri ini juga bisa diberikan tugas oleh menteri untuk tugas-tugas selain tugas yang sudah diberikan kepada unsur organisasi yang sudah ada di dalam kementerian. Jadi staf khusus menteri itu melakukan apapun untuk dan atas nama menteri. Nah, kalau 3 staf khususnya sudah dilakukan penggeledahan, maka langkah selanjutnya saya pikir adalah justru perlu untuk melakukan pemanggilan atau penggeledahan terhadap menterinya. Kenapa? Karena menteri adalah penanggung jawab tertinggi dari sebuah kementerian. Tentu menteri juga memiliki pengetahuan terhadap proyek yang besarnya hingga sampai hampir 10 triliun. Nah, oleh karena itu menurut saya Kejaksaan juga harus bertindak cepat. Mengapa? Karena kecepatan itu juga salah satu unsur yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah proses penyidikan.
ya setidak-tidaknya kita perlu mendapatkan keterangan dari kejaksaan gitu ya. Ketika misalnya ada rekomendasi perubahan dari OS Windows kepada OS Chrome, apa yang dilakukan oleh menteri? Apakah rekomendasi itu lahir dari menteri atau dari orang-orangnya menteri? Perlu diketahui juga ketika menteri waktu itu menjabat punya tim bayangan. Ya, tim bayangan itu jumlahnya hampir sekitar 400 orang. Nah, tentu kan ini publik ingin mengetahui begitu ya, dan menurut saya juga penyidik harus cepat-cepat untuk mendapatkan informasi ketika ada perubahan rekomendasi. Kenapa bisa ada perubahan rekomendasi? Apa yang menjadi motif? Yang kedua, siapa yang melakukan perubahan rekomendasi tersebut? Dan siapa yang kemudian diuntungkan dari perubahan rekomendasi? Karena kan kalau kita baca yang sudah disampaikan oleh kejaksaan, yang tadinya Windows diubah menjadi Chrome, inilah yang menjadi awal dari masalah. Kenapa kan Baik. Chromebook itu membutuhkan jaringan internet untuk digunakan, berbeda dengan laptop Windows gitu ya. Laptop Windows itu bisa digunakan tanpa jaringan internet. Nah, kalau Chromebook itu membutuhkan internet, sedangkan kita tahu ini kan untuk sekolah-sekolah. Bagaimana dengan sekolah di daerah 3T, di daerah yang internetnya belum ada atau belum bagus? Tentu mereka tidak akan bisa memanfaatkan ini secara optimal. Nah, ini oleh karena itu kita ingin segera mendapat keterangan dari kejaksaan, rencana kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim, Mbak. Ya, Mas Zainur, sebetulnya dalam pengadaan barang ya di kementerian atau lembaga, sebetulnya sejauh mana sih peran seorang menteri dalam memutuskan dan menyetujui anggaran? Ya, menteri itu kan pengguna anggarannya ya. Untuk pengadaan itu ada panitianya. Nah, sebenarnya dari sisi aturan itu ada lembaga-lembaga, ada pejabat-pejabat, ada tim yang sudah dibentuk. Masing-masing memiliki kewenangan, masing-masing memiliki tanggung jawab. Hanya saja kan yang perlu diperiksa adalah bagaimana di dalam pengadaan Chromebook ini masing-masing kewenangan itu digunakan. Apakah ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan? Yang menyalahgunakan kewenangan itu apakah melakukan tindakan tanpa kewenangan, melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, itu kemudian semua harus dilakukan pemeriksaan. Nah, itu hanya bisa diketahui nanti kalau pihak-pihak yang mengetahui dan melakukan pengambilan keputusan terhadap pengadaan Chromebook ini diperiksa oleh tim penyidik. Jadi masing-masing pihak itu nanti akan ditanya apa kewenangannya, bagaimana kewenangan itu dijalankan. Nah, nanti kan akan terlihat siapa yang menggunakan kewenangannya sesuai dengan aturan, dengan ketentuan, siapa yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya. Nah, yang menyalahgunakan kewenangannya, jika kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu kemudian bisa dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi kita masih berharap bahwa kejaksaan nanti akan membongkar ini secara lengkap, karena biasanya gitu ya, ketika sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan kajian sudah pada kesimpulan, tetapi kemudian kesimpulannya diubah, biasanya ada campur tangan. Nah, campur tangan itu dari mana? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Nah, ketika ada campur tangan, terbuka kemungkinan berarti ada penyalahgunaan kewenangan gitu. Nah, penyalahgunaan kewenangan itulah yang di dalam Undang-Undang Tipikor menjadi hal yang sangat penting sebagai unsur di dalam pasal 3. Oleh karena itu menurut saya ini memang harus gerak cepat gitu ya. Tidak boleh juga kemudian mengulur-ulur waktu, karena kalau waktunya itu tidak cepat digunakan oleh tim penyidik, bisa saja para pihak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mereka juga misalnya sekarang berkonsolidasi, mempengaruhi saksi-saksi, kemudian bisa melakukan berbagai upaya yang menyulitkan bagi tim penyidik. Kita belum bicara di bloknya para penyedia barang dan jasa, kita baru berbicara di bloknya para penyelenggara negaranya gitu. Sehingga menurut saya memang ini dibutuhkan kecepatan juga dari tim penyidik, Mbak. Kejagung harus cepat ya. Baik, sampai di situ dulu Mas Zainur, pindah lagi ke Pak Puji. Pak Puji, lagi-lagi kalau kita lihat Kejaksaan Agung menyelidiki kasus dugaan korupsi dengan nilai proyek yang fantastis ya, hampir 10T. Dan ini terjadi beberapa tahun lalu di pemerintahan yang lama. Nah, pertanyaannya Pak, apakah ada alasan khusus menurut Komjak mengapa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek ini baru diselidiki sekarang? Kalau penyelidikan itu kan bisa kemudian build the case, dan juga bisa karena laporan dan pengaduan dari masyarakat.
eh, informasi yang masuk ke kita bahwa ini kan basisnya adalah karena ada laporan, ada pengaduan dari masyarakat. Nah, pengaduannya dari siapa kan tentu sifatnya bisa dirahasiakan. Nah, karena ada pengaduan itu kan artinya orang yang sangat dekat dan bisa jadi sangat tahu case tersebut, potensi penyalahgunaan kewenangan yang tadi disebut Mas Nur, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu berpotensi besar, dan akhirnya kan kejaksaan melihat dan kemudian melakukan proses penyelidikan, dan setelah dilihat peristiwa pidananya itu ada, baru kemudian 20 Mei kemarin dilanjutkan dengan proses penyidikan untuk kemudian dikembangkan agar kemudian ditemukan tersangkanya. Nah, sampai hari ini kan belum ditemukan tersangka dalam proses penyidikan itu. Sebenarnya sebagai tambahan kan untuk ini kan bisa, ya pendekatan penyidikan itu kan dua hal. Bisa nanti follow the suspect, bisa kemudian follow the money. Kalau follow the suspect itu misalnya kan ini yang membuat kebijakan ini nih, di tingkat hilirnya ini ada pengaruh dari atasan atau disuruh atau apa, kan bisa kemudian diselidiki, bisa disidik dan segala macam. Dan kemarin yang datang kan baru tim teknis, sementara 3 staf sus yang tadi disebut Fiona, Siti dan Ibrahim ya, itu kan tidak datang dan dipanggil lagi minggu depan ini barangkali akan datang. Kalau tidak, nah nanti panggilan paksa akan dipanggil secara paksa. Yang kedua kan tinggal follow the money, bisa kemudian ditelusuri uang itu mengalir kepada siapa saja, dan nanti arahnya ya beneficiary ownernya siapa itu bisa ketahuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga harapan publik ini biar tidak gergetan saja. Jadi kan publik itu berharap bahwa ini tidak berhenti di staf-sus. Ya, karena kalau berhenti di staf-sus, takutnya staf-sus ini mengorbankan diri jadi martir begitu kan. Nah, sementara pihak yang dilindungi belum pernah diperiksa sama sekali. Nah, harapan kita ya sudahlah, ini juga kemudian bagian respon harapan publik juga, kita dorong Kejaksaan Agung untuk juga memeriksa yang diduga dilindungi, dalam hal ini Pak Menteri misalnya. Nah, Pak Menteri minta untuk kemudian diperiksa, perkara kemudian hasil pemeriksaan itu tidak terbukti, yaitu bagian dari proses objektif dari penyidikan, dan harapan publik akhirnya kan jadi ya lega bahwa proses penyidikan bahwa Pak Menteri sama sekali tidak terlibat, tidak terbukti begitu. Baik, terima kasih Pak Puji dan juga Mas Zainur sudah berbagi pandangannya di Prime Time News hari ini. Pelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.